warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku, saudara dan saudariku, jamaah Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, hafizakumullahu ta'ala. Wabil khusus Fadilatul Ustadz Siddiq yang mewakili jamaah mengajak saya untuk bersilaturahim di masjid kita yang mulia ini, yang sesungguhnya Ustadz Umar Makkah, menurut beliau yang sedianya mengisi pengajian atau muhadarah di masjid kita ini, tapi beliau ada tugas keluar Jakarta, sehingga saya diajak untuk bersilaturahim di masjid yang mulia di Tebet ini. Saya tambahkan sedikit perkenalan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Siddiq tadi. Nama sudah tepat. Saya dari Sulawesi Selatan, di Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Salah satu aktivitas dakwah saya di Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba. Bulukumba itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jaraknya dari ibu kota Sulawesi Selatan itu kurang lebih 200 km ke arah selatan. Saya berkiprah di situ, dan salah satu aktivitas dakwah saya adalah bekerja sama dengan pengurus daerah Muhammadiyah Bulukumba, dan saya diamanahkan menjadi salah satu pembina pengajian rutin di Masjid Muhammadiyah Bulukumba. Sehingga kehadiran saya di sini di Masjid Muhammadiyah Muhajirin ini, rasanya saya kembali pulang kampung, karena hubungan saya dengan pengurus Muhammadiyah Bulukumba cukup akrab, dan saya salah satu pembina di Masjid Muhammadiyah itu. Saya berterima kasih kepada para jamaah Al-Muhajirin yang bersedia menyambut dan mengikuti silaturahim dan perkenalan saya, serta insya Allah beberapa nasihat-nasihat agama yang akan saya sampaikan secara singkat pada pertemuan kita ini. Betul sekali apa yang disampaikan tadi Ustadz, bahwa saya ke Jakarta ini untuk menambah ilmu dan wawasan, khususnya tentang pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab, untuk saya jadikan bekal dalam mengajar di pesantren dan di masyarakat
nantinya insya Allah di Sulawesi Selatan. Bapak dan Ibu, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, tema yang dipercayakan kepada saya untuk kita tadabburi pada pertemuan kita yang mulia ini adalah tadabbur ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tazkiyatun nufus. Kalau kita berbicara tentang tazkiyatun nufus, saya yakin di masjid kita ini tema ini bukanlah sesuatu yang asing, yang baru, tetapi penting untuk selalu kita segarkan, mengingat urgensi atau pentingnya amalan ini, pensucian jiwa ini. Yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus adalah pensucian jiwa dari berbagai kotoran yang ada di dalamnya. Kotoran yang dimaksud adalah dosa. Yang mengotori jiwa adalah dosa dan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih, innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya, kata beliau, seorang hamba itu ketika melakukan satu dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka ditorehkanlah satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi setiap seseorang itu melakukan dosa, maka tertorehkanlah satu noda hitam, dan itulah kotorannya jiwa yang ada di dalam jiwa itu. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ittaba wastaghfara, kalau seorang hamba itu tobat dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saqula qalbuhu, maka noda hitam itu dihilangkan oleh Allah dan hatinya kembali putih cemerlang. Wa in ada zida fiha atau zida fihi, tapi kalau dosa itu diulang-ulang, tidak ditobatkan, tidak dimohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noda hitam itu akan bertambah terus dan akhirnya menjadi karatan yang menutupi hati, menutupi fitrah. Dan itulah yang dimaksud Nabi membaca ayat dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan dalam hati-hati mereka itu ada ran, karatan, ya, disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita
membuka lembaran Al-Quranul Karim dan sabda-sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita menjumpai dalil-dalil yang menjelaskan tentang ahamiyatu tazkiyatin nufus, pentingnya kita melakukan pensucian jiwa itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat nanti tidak akan bermanfaat lagi harta. Kalau harta saja yang menjadi orientasi kita, kalau harta saja yang menjadi tujuan pokok manusia, lalu melupakan petunjuk Allah, mengabaikan iman kepada Allah dan Rasulnya dengan segala pembuktiannya, maka manfaat dari harta itu paling lama dirasakan sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini. Sementara kehidupan di dunia ini sebagaimana yang kita yakini bersama, berapapun lamanya pasti akan berakhir dengan datangnya kematian. Nah, sesudah kehidupan yang sementara di dunia ini, maka terjadilah kehidupan yang abadi di akhirat, di mana fondisnya adalah surga, tempat kenikmatan yang abadi yang tiada tara, atau neraka, tempat siksaan yang teramat panas. Nah, ketika kondisi di akhirat nanti itu, la yanfa'u malu, harta tidak bisa lagi memberi manfaat. Contohnya, kalau di dunia ini kan biasanya kesalahan itu mudah saja diatasi dengan harta, Pak ya. Kalau ada orang yang mau menghukum kita, bukan kita ya, orang-orang yang sering bersalah, ya biasanya menggunakan hartanya untuk membayar kesalahannya sehingga tidak jadi dihukum, yang disebut dengan ar-rishwah, sogok menyogok itu, Pak ya. Di akhirat tidak bisa lagi karena Allah tidak membutuhkan harta kita. Sehingga kalau seseorang itu divonis masuk neraka, maka hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Wala banun, anak juga tidak bisa lagi bermanfaat menyelamatkan kedua orang tuanya. Kalau di dunia ini, salah satu penopang utama orang tua itu adalah anak. Makanya orang tua rame-rame atau berusaha bagaimana anaknya bisa kuat, bisa cerdas, bisa berpendidikan. Yang salah satu tujuannya adalah bagaimana menopang orang tua, membackup, mendekengi orang tua supaya dia bisa selamat. Dan agama kita juga memang membolehkan itu, bahkan memang anak diwajibkan untuk berbakti pada orang tuanya.
Tetapi kalau anak itu tidak diarahkan sesuai dengan petunjuk Allah, atau anak itu baik namun orang tuanya yang tidak baik misalkan, maka kebaikan anak itu tidak bisa menolong orang tuanya di akhirat. Apalagi kalau anaknya memang tidak baik sewaktu hidupnya di dunia. Yang jelas, kalau kesenangan dunia saja yang menjadi orientasi, maka kehidupan yang abadi di akhirat nanti tidak akan bisa menyelamatkan kita. Lalu apa yang menyelamatkan di akhirat, Bapak Ibu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang selamat di akhirat, yang bermanfaat di akhirat adalah ketika seseorang datang menghadap Allah membawa hatinya yang salim, hatinya yang selamat, hatinya yang bersih dari dosa, dipenuhi oleh iman, dipenuhi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu ayat yang wajib kita yakini tentang urgensi tazkiyatun nufus ini, karena keselamatan kita di akhirat sangat ditentukan oleh kesehatan dan kebersihan hati atau jiwa kita. Kemudian di surah Asy-Syams sembilan ayat pertama kalau saya tidak salah, surah Asy-Syams itu 9 atau 8 ayat pertama, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Kalau dihitung-hitung, sumpahnya Allah di surah Asy-Syams itu ada 11. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, di waktu duha. Ya. 2. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengikuti matahari, artinya ketika matahari terbenam, bulan kemudian terbit. Ini Allah jadikan sebagai sumpah. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkan cahayanya, menyingkap malam hari, menyingkap kegelapan malam. Idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila kegelapannya menutupi siang. Was samai wa ma banaha, demi langit dan apa yang Allah bangun padanya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan apa yang Allah hamparkan padanya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi diri, demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan ciptaan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu potensi kedurhakaan dan potensi ketakwaan sebagai ujian kepada manusia. Kenapa Allah bersumpah bertubi-tubi dalam rentetan ayat-ayat mulia di surah Asy-Syams ini? Kalau Allah berfirman, Bapak Ibu, maka firman Allah itu adalah kebenaran mutlak. Tapi kalau Allah berfirman dengan sumpah, maka apa yang menjadi jawaban sumpah Allah itu lebih penting lagi diperhatikan. Nah, apa jawaban sumpah Allah di surah Asy-Syams ini?
Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Ini yang Allah inginkan dengan sumpahnya yang bertubi-tubi tadi. Allah ingin menegaskan bahwa saya bersumpah dengan sejumlah makhlukku untuk menyatakan pentingnya tazkiyatun nufus. Ya, bahwa kalau kamu wahai hambaku mau beruntung, mau bahagia, mau selamat di dunia dan di akhirat, sungguh-sungguhlah mensucikan jiwa. Karena kalau tidak, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugilah, sungguh celakalah orang yang selalu mengotori jiwanya atau membiarkan jiwanya kotor, atau melakukan berbagai dosa dan maksiat sehingga jiwanya menjadi kotor. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih yang sangat populer, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam hati, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah kata Nabi bahwa segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati. Nah, kalau tadi urgensi pensucian jiwa itu saya mengangkat tentang masalah akhirat, bahwa yang selamat di akhirat hanyalah yang suci jiwanya. Sesungguhnya sejak di dunia ini para jamaah sekalian, manfaat atau urgensi kesucian jiwa itu sejak di dunia ini kita sudah bisa merasakannya. Dan akibat buruk daripada kotoran jiwa berupa dosa-dosa itu juga sejak di dunia ini kita sudah bisa merasakannya, yaitu bahwa kesucian jiwa itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya orang yang suci jiwanya dari dosa dan maksiat, hanya orang yang suci jiwanya dari pelanggaran dan jiwanya dipenuhi keikhlasan, ketakwaan, kesyukuran, kesabaran dan amal-amal hati yang lain, itu yang bisa merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, kotoran jiwa berupa dosa itulah yang membuat manusia itu terlalu mudah susah. Banyak orang Bapak Ibu ketika sakit jelas susah, tapi ketika sehat juga masih susah. Kok bisa-bisanya orang sehat susah? Padahal kesehatan itu kalau mau dinilai dengan uang berapa, kita tidak bisa menilai. Tapi merasakan nilai kesehatan itu, orang yang bisa merasakan nilai kesehatan sehingga dia tidak susah walaupun uangnya kurang misalkan, apalagi kalau banyak, hanyalah orang yang jernih hatinya. Orang yang selalu kotor hatinya, walaupun sehat dia selalu
merasa susah karena dia merasa tidak punya apa-apa. Nah itu contoh. Orang belum nikah susah, bujangan susah. Lihat orang bermesraan dengan istrinya, dia iri. Setelah menikah kembali susah. Kenapa bisa? Padahal Allah menjamin orang yang sudah menikah itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dan itu yang disingkat dengan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kenapa itu tidak dirasakan? Bukan janji Allah yang bohong, tapi iman kita, cara kita mengelola rumah tangga itu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, salah satunya, bahkan itu yang menjadi pondasi utamanya adalah kesucian hati tadi. Jadi kesimpulannya bahwa urgensi pensucian jiwa ini, pentingnya pensucian jiwa ini bukan saja nanti di akhirat, tapi sejak di dunia. Sehingga ada ulama yang mengatakan orang yang tidak merasakan surga di dunia dikhawatirkan tidak merasakan surga di akhirat. Artinya orang yang tidak merasakan kebahagiaan dengan iman di dunia dikhawatirkan dia tidak bahagia nanti, artinya tidak masuk surga nanti di akhirat. Naudzubillah. Nah, disinilah pentingnya kita berusaha mensucikan jiwa ini. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan untuk mensucikan jiwa itu? Salah seorang ulama besar kita, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah seorang ulama yang sangat konsen memperhatikan masalah jiwa, masalah hati. Beliau menyebutkan bahwa secara garis besar ada tiga kiat, ada tiga cara mensucikan jiwa yang paling mujarab. Yang pertama, memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh dengan niat ikhlas, dengan penuh rasa cinta, penuh rasa takut kepada Allah. Itulah yang dapat mensucikan jiwa kita. Amal saleh itu artinya semua bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau kita bicara amal saleh, semua bentuk ketaatan. Kita sholat jamaah subuh, sholat sunat, kita dengar ceramah, berceramah, ya. Sholat 2 rakaat, sholat isyraq misalkan. Itu semua bagian dari amal saleh. Membantu sesama manusia dalam kebaikan moral material, itu semua amal saleh. Itu kalau dikerjakan dengan benar dan baik, itu akan berfungsi mensucikan jiwa kita. Ini yang pertama. Jadi jangan kita bosan berbuat baik, janganlah kita bosan beramal saleh. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, mensucikan jiwa adalah menghindari maksiat, menghindari dosa. Ya, jangan suka mendekati dosa, karena sudah dijelaskan tadi bahwa dosa itulah yang mengotori jiwa. Yang ketiga, bertaubat. Taubat yang dimaksud di sini adalah memperbanyak permohonan ampun kepada Allah, ya, sambil meninggalkan dosa-dosa itu kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 poin secara garis besar untuk kita bisa amalkan agar jiwa kita suci, untuk kita masuk dalam golongan qad aflaha man zakkaha.
dan kita terhindar dari wa qad khaba man dassaha. Kemudian ini terakhir Bapak Ibu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa di samping kita mensucikan jiwa kita dengan 3 hal tadi, maka kita juga berusaha untuk menghindari racun-racun hati. Rupanya jiwa juga ada racunnya yang bisa membuat jiwa itu kemudian kotor, sakit, dan bisa mati. Jiwa itu bisa mati Pak Ibu, walaupun fisik masih hidup, jiwa bisa mati. Naudzubillah. Tanda kematian jiwa itu kalau dia sudah tidak merasakan mana dosa, mana amal saleh. Dia tidak kaget kalau berdosa, itu tanda-tanda jiwa mati sudah. Itu tambah bahaya, itu lebih bahaya daripada jiwa sakit. Itu sudah parah betul itu. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahwa di samping kita mewujudkan 3 kiat pensucian jiwa tadi, hindari juga racun-racunnya. Ada 4 racun jiwa menurut Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah fudulun nazar. Fudulu an-nazar, berlebih-lebihan dalam memandang. Ya, ini pandangan ini, ya kalau saya tidak ditakdirkan oleh Allah melihat Bapak Ibu, sehingga saya tidak tahu bagaimana nikmatnya dunia dengan penglihatan, kecuali diceritakan. Tapi saya juga bersyukur kepada Allah bahwa insya Allah satu beban tanggung jawab sudah bebas dari saya. Cuma saya pernah menasehati sesama muslim di satu tempat supaya dia menjaga pandangannya, lalu dia serang balik saya. Dia bilang gini, Pak, kamu itu pintar bicara, jaga pandangan, karena kamu nggak lihat, kamu nggak tahu nikmatnya lihat apa gitu. Saya bilang, saudaraku, Anda jangan menyerang balik saya. Saya ini, pertama saya kan menyampaikan kebenaran. Yang kedua, kita ini masing-masing diuji oleh Allah sesuai dengan pemberian Allah kepada kita. Ya, kita ini diuji oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mesti lulus ujian itu. Dia bilang, apa maksudmu? Saya bilang begini, bagaimana supaya yang Allah berikan kepada kita itu kita jadikan sebagai jalan masuk surga, dan jangan kita jadikan jalan masuk neraka. Saya diuji oleh Allah dengan tidak diberi penglihatan. Bagaimana saya dengan kondisi saya ini bisa taat kepada Allah untuk dapat masuk surga? Doakan. Dan Anda yang diberi penglihatan oleh Allah, bagaimana supaya penglihatan itu Anda gunakan untuk masuk surga? Jangan seakan-akan Anda mengatakan bahwa saya melihat semua yang dilarang itu karena Allah kasih saya penglihatan. Seakan-akan nanti Anda mau sadar kalau buta juga seperti saya. Itu salah. Karena betul Anda siap dicabut penglihatannya. Apa tidak tambah stres? Ya, mati lampu aja 5 menit udah naik di kepala. Tapi itu Pak ya, seakan-akan menyesali Allah, kenapa saya dikasih penglihatan, saya tidak bisa kendalikan. Tidak benar. Ya, kita berusaha bagaimana mengendalikan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi tadi apa? Fudulun nazar, artinya memandang yang dibenarkan oleh syariat saja. Jangan kita
memandang yang haram. Saya persingkat, racun hati yang kedua adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah fudulut ta'am. Wah, ini juga nih, banyak makan. Ini bukan makanan haram, Ibu. Kalau makanan haram biar dikit juga nggak boleh. Ini makanan halal tapi kebanyakan itu juga tidak boleh. Itu bisa membuat hati mati, didominasi oleh syahwat. Sebagaimana pengakuan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa orang yang banyak makannya itu syahwatnya juga besar dan mendorongnya untuk banyak berdosa dan membuatnya malas beribadah. Karena itu Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Nah, itu. Yang ketiga, fudulul kalam. Terlalu banyak bicara, ngelantur ke sana kemari, itu juga bisa merusak hati, karena orang banyak bicara itu sudah tidak terkontrol. Nah, bisa memproduksi dosa itu kata-katanya, naudzubillah. Nah, ya, makanya pembicaraan ini mesti direm. Dan yang terakhir, fudulul mukhalatah. Terlalu banyak bergaul. Maksudnya banyak bertemu orang tapi tidak bermanfaat begitu, tidak menambah imannya, tidak menambah ketaatannya, justru pergaulannya bisa menyeret dia dalam kehancuran. Itu semua bisa merusak hati. Nah, inilah 4 racun hati yang harus kita hindari. Di samping 3 kiat mensucikan hati tadi, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang qad aflaha man zakkaha, ya, dijanjikan di surah Syams. Kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kita terhindar dari wa qad khaba man dassaha, ya, orang yang rugi karena selalu membiarkan jiwanya kotor. 3 kiatnya, amal saleh, menghindari maksiat dan memperbanyak tobat. Kemudian 4 racun hati mesti kita hindari, banyak memandang yang dilarang oleh Allah, banyak makan, banyak berbicara, dan banyak bergaul yang tidak terkontrol. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk selalu melakukan tazkiyatun nufus yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita, dan mudah-mudahan ini merupakan silaturahim yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin Tebet ini. Dan saya berterima kasih sekali lagi atas antusias dari Bapak dan Ibu, saudara-saudariku sekalian, mengikuti majelis ilmu yang insya Allah disebutkan oleh Nabi sebagai taman surga, insya Allah. Iya, kalau kita semua ikhlas dalam bermajelis ilmu ini. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada khilafan, kekurangan dalam pembicaraan ini. Namun jika ada kebenarannya, itu adalah taufik dari Allah, sehingga saya dan kita semua wajib untuk mengamalkannya dalam hidup keseharian kita, agar kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan oleh jemaah. Insyaallah kita persilahkan. Syukur masih ada sekitar. Silakan Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Ibu. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu, jadi perjalanan hidup saya menuntut ilmu sesungguhnya cukup panjang. Singkatnya adalah saya yang terlahir dalam keadaan tidak melihat di sebuah desa terpencil di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bone namanya. Tapi dari kecil saya semangat untuk belajar. Salah satu yang diilhamkan oleh Allah kepada saya dari kecil adalah bahwa saya meskipun tidak diberi penglihatan oleh Allah, saya tidak boleh menjadi beban sampai kepada beban orang tua sekalipun saya tidak mau. Itu tumbuh dari dalam, Pak, Ibu. Sehingga saya berusaha untuk berpikir bagaimana saya punya skill. Saya sadar bahwa mau tidak mau saya pasti lebih butuh kepada orang lain dibanding orang normal. Saya sadari itu. Tetapi saya selalu berpikir bahwa kalau memang saya membutuhkan orang lain, jelas itu. Tapi saya juga punya nilai kepada mereka. Tidak semata-mata saya menguras mereka sampai pada orang tua saya, apalagi saudara-saudara saya. Tapi ada juga yang bisa saya berikan kepada mereka sehingga yang namanya saling menguntungkan itu tetap ada, dan saya tidak sekedar dibantu sebagai orang yang cacat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang kemudian mendorong saya untuk sekolah. Dan di kampung saya karena orang cacat seperti saya kan ada sekolah luar biasa, tapi di kampung saya waktu itu tidak ada di tahun 80-an Ibu Bapak, sehingga saya masuknya di sekolah orang normal. Karena saya masuk di sekolah orang normal, gurunya nggak mau kasih masuk nama, jadi saya diterima sebagai pendengar saja. Tidak apa-apa. Bertahun-tahun saya di sekolah dasar, saya pamit karena usia sudah mulai semakin besar, dewasa. Tidak mungkin juga tamat sebab nama tidak masuk. Saya pamit dan mencoba untuk masuk ke SLTP. Awalnya kepala sekolah SLTP itu sulit menerima saya karena ya memang tidak sesuai aturan. Tapi karena saya berusaha memberikan apa istilahnya, meyakinkan bahwa saya mau sekali belajar, saya tidak usah dikasih ijazah, cukup dijamin keamanan dan bangku saja. Akhirnya saya diterima. Nah, pada saat saya belajar di sekolah lanjutan pertama itu, saya berjumpa dengan santri dari pesantren ya. Kemudian disitulah saya masuk, dan disitulah kemudian saya dapatkan ijazah untuk bisa kuliah, dan akhirnya saya dapat bisa menjadi sarjana. Nah, di pesantren itulah kemudian saya menghafal Al-Quran, Ibu. Nah, cara saya menghafal Al-Quran karena saya sama sekali tidak tahu membaca. Saya juga tidak pernah belajar huruf Braille. Saya diberi kekuatan oleh Allah, alhamdulillah, untuk semata-mata mengandalkan pendengaran dan ingatan. Jadi waktu saya menghafal Al-Quran itu bergantian teman-teman saya dan ustadz-ustadz saya membacakan ayat, kemudian saya ulang. Ya kurang lebih seperti kaset lah Ibu, tapi tidak setajam kaset tentunya. Saya ulang sampai khatam. Dalam waktu yang sama saya mengikuti kajian-kajian tafsir di masjid yang dibawakan oleh kiai di pondok saya. Akhirnya saya kemudian dilatih mengajar, lalu saya menjadi pembina penghafal Al-Quran. Seiring dengan itu ilmu saya alhamdulillah berkembang, karena sudah ada santri saya membacakan buku. Di samping saya tetap mengikuti kajian-kajian.
dan akhirnya saya berlatih berdakwah, kemudian saya jadi mubalik, dan sampai sekarang saya pernah memikul amanah memimpin pesantren. Kemudian sekarang saya diposisikan sebagai pembina karena ada guru saya yang menjadi pimpinan, dan sampai sekarang di usia saya yang sudah 44 tahun Ibu, semangat belajar itu masih, alhamdulillah masih menggelora, dan itulah yang mendorong saya untuk datang ke Jakarta ini untuk belajar di Libya. Jadi singkatnya seperti itu Ibu, ada semangat yang diberikan oleh Allah, kemudian itulah yang mendorong saya untuk menghafal Quran melalui pendengaran dan ingatan sambil dibacakan buku dan mengikuti kajian. Itu cara saya belajar, dengan izin Allah saya bisa seperti ini. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Kita cukupkan syuruk sekitar 10 menit lagi sampai 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kembali kepada topik ayat yang kita sampaikan di dalam surah Asyam dari Asyam sendiri. Jadi Ya Pak. jika Allah memberikan suatu mengilhamkan kepada manusia, itu benih ya, seperti wujud dan takwa dari kita. Ya. Tapi ada di kalangan kita yang tidak bisa menggunakan di dalam hal ketakwaan tadi. Ini apakah suatu termasuk apa? Ada di antara kita yang menyaksikan sudah ketetapan maksudnya seperti di dalam mukadimah dari seorang mubalik biasanya ketika Mayahdillahu. di awal pengajian kan disebutkan Iya. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengikuti majlis misalkan. Jadi seolah-olah orang yang tidak datang kepada majlis tersebut Allah tidak memberikan waktu. Terus dengan konteks ayat tadi di mana Ustaz memandang Ustaz? Coba dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua manusia ada bibit fujur, ada bibit kedurhakaan, sebagaimana semua manusia ada bibit ketakwaan. Begitulah Allah dengan segala hikmahnya yang agung menciptakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakan Muhammad, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu, dari Rabbmu Allah, maka barang siapa yang memilih jalan keimanan silakan dia beriman, barang siapa yang memilih jalan kekufuran silakan dia kufur, tapi masing-masing punya konsekuensi. Itu konsekuensinya itu dijelaskan dalam rentetan ayat-ayat selanjutnya di surah Al-Kahfi itu. Nah, jadi dalam konteks ini betul bahwa segala sesuatu yang terjadi ditakdirkan oleh Allah. Ada orang yang diberi kesempatan untuk baik, ada juga yang tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, sehingga kemudian Allah tidak bisa disalahkan ketika manusia itu tidak selamat begitu. Kita tidak bisa mengatakan
Allah menzalimi hambanya karena kenapa tidak diberi hidayah misalkan. Iya. Sebab Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Walaupun kehendak manusia tetap juga dalam kehendak Allah. Dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, tidaklah yang kamu kehendaki wahai manusia itu bisa terwujud kecuali jika dikehendaki pula oleh Allah. Nah, disinilah jalan tengahnya ini adalah kita menggunakan seluruh potensi kita untuk menjadi orang baik, tapi tidak boleh juga kita takabur lalu mengatakan kebaikan saya ini karena saya sendiri. Tetap kita tetap mengembalikan kepada Allah. Di samping kita menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, sejalan dengan ikhtiar kita untuk menjadi orang baik, juga kita tetap berdoa memohon tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih kita mendapatkan doa-doa dari Allah dan Rasulnya untuk memohon tambahan hidayah. Jadi kesimpulannya bahwa kita tidak boleh pasrah, tapi tidak boleh juga takabur mengandalkan kekuatan sendiri. Kita memohon kekuatan dari Allah untuk menjadi orang baik. Dalam waktu yang sama kita mesti menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk memilih jalan yang benar yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariat. Begitu cara mengaitkan itu Ustaz antara hak prerogatif Allah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada hambanya untuk menentukan pilihan. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, di perkataan yang biasa keluar dari mubalik ini sebagian Ustaz ya. Ya. Jadi saking mengajak memberikan semangat kepada orang-orang yang bisa datang ke suatu majelis. Ya. Satu perkataan yang agak menyalahkan bagi mereka yang tidak bisa datang. Insyaallah ya Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nah seperti perkataan ini kayaknya kurang bagus didengar. Bagaimana apa nanti? Contoh Ustaz, contoh. Ya seperti si Mubalik menyampaikan. Ya alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita yang telah bisa menghadiri majelis ini. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak bisa datang tadi, seolah-olah Allah itu tidak memberikan hidayah kepada mereka yang tidak mau datang. Ya. Ini maksudnya Ustaz. Betul. Suatu perkataan ini kayaknya kurang tepat. Apa memang harus begitu seorang mubalik menyampaikan Ustaz? Ya, jadi ungkapan itu tadi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena dengan hidayahnya kita bisa datang di majelis ini, di masjid ini. Itu ungkapan kesyukuran Ustaz. Iya, itu ungkapan kesyukuran karena memang itu yang saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa, tidak boleh mengandalkan kemampuan sendiri untuk menjadi orang baik. Dalam waktu yang sama kita juga tidak boleh pasrah pada takdir Allah bahwa ya kalau memang Allah menakdirkan saya baik-baik walaupun saya tidak mau baik. Tidak bisa seperti itu. Iya, jadi itu tidak bermaksud menyalahkan orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Akan tetapi tujuannya adalah kita menyatakan kesyukuran kita, dan itu wajib kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah karena hidayah Allah itu. Dan orang yang belum diberi hidayah oleh Allah kita doakan sambil kita ajak dia. Makanya dakwah itu wajib Ustaz. Iya, supaya dia juga bisa dapat hidayah. Tapi kita yang sudah dapat hidayah, kita menyatakan kesyukuran itu karena masih banyak yang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak dapat hidayah itu kita ajak. Intinya bahwa memang yang sudah dapat hidayah tentu sudah lebih baik daripada yang belum dapat hidayah. Makanya karena kita sudah lebih baik daripada yang belum dapat hidayah, kita bersyukur. Tapi dalam waktu yang sama kita juga tidak boleh memvonis orang yang belum diberi hidayah itu bahwa dia sudah pasti tidak dapat hidayah. Tidak bisa juga seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Ia kehendaki. Iya. Tapi untuk saat ini orang yang sudah dapat hidayah memang sudah lebih baik dari yang belum dapat hidayah. Nah, kalau yang belum dapat itu dapat juga nanti, ya tentu
Ya, bisa saja dia lebih baik lagi, tapi kan yang sekarang ini yang mesti disyukuri gitu Ustaz. Tapi di dalam hal ini apakah termasuk hidayah Ustaz, ataupun bagi mereka yang tidak bisa seperti dalam sholat subuh ini Ustaz? Kan banyak orang-orang tidak menggunakan waktunya untuk sholat subuh. Ini kelalaian apa memang Allah tidak memberikan hidayah? Sebetulnya hidayahnya telah cukup bagi manusia itu sendiri Ustaz, baik di dalam alam baca indera mereka maupun Al-Quran yang telah memberikan petunjuk untuk bisa datang. Iya. Jadi hidayah itu Ustaz terbagi dua. Ada yang disebut hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, dan ada yang disebut hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad itulah Al-Quran dan Sunnah. Hidayatul taufiq itulah ilham yang Allah masukkan ke dalam hati manusia untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, hidayatul taufiq itu bisa didapatkan kalau kita belajar dan kita memotivasi diri. Iya, ada istilah mengundang datangnya hidayah. Nah, orang yang tidak ada kemauannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah, memang Allah bisa tidak kasih. Contoh Ustaz, pamannya Nabi Abu Talib, Allah tidak kasih hidayah karena memang dia selalu menolak kesempatan untuk dapat hidayah. Selalu menolak kesempatan untuk dapat hidayah, sampai di akhir hayatnya dia tidak dapat hidayah. Jadi ketika ada orang yang tidak dapat hidayah, maka betul bahwa itu takdir Allah, tapi tetap kesalahan itu ada pada dia karena dia tidak mengupayakan hidayah itu datang pada dirinya. Kelalaian. Iya, tetap dia dinilai lalai karena itu tadi Allah sudah memberi kemampuan kepadanya untuk menentukan jalan hidupnya. Kenapa dia menentukan ke cara yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dalam syariatnya, sehingga dia tetap digolongkan orang yang ghafil. Iya, tetap digolongkan orang yang lalai pada saat dia tidak bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama Ustaz. Oke, kita cukupkan kajian kita subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita usahakan pada subuh kali ini berbuah ibadah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun langkah-langkah kita ke depannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga meridhai apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita usahakan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.